PSSI resmi mengakhiri kerjasama lebih cepat dengan Patrick Kluivert buntut dari kegagalan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 pada Kamis 16/10. Berikut kronologi PSSI putuskan akhiri kontrak Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Patrick Kluivert resmi diumumkan sebagai pelatih Timnas Indonesia oleh PSSI pada tanggal 8 Januari tahun 2025 untuk menggantikan Shin Tae-yong yang dipecat pada tanggal 6 Januari tahun 2025. PSSI juga menjelaskan Kluivert akan dibantu sejumlah asisten pelatih asal Belanda seperti Alex Pastoor dan Denny Lenzat. Kemudian Kluivert diperkenalkan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta pada tanggal 12 Januari. Kluivert mendapatkan kontrak dari PSSI hingga 2027 dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Target utama yang diberikan PSSI kepada Kluivert adalah membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Saat itu Timnas Indonesia sedang bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia berada di posisi ketiga grup C dengan raihan 6 poin sejajar dengan Arab Saudi, Bahrain, dan China. Debut pahit Kluivert di Timnas Indonesia. Laga Timnas Indonesia vs Australia pada pertandingan lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Sydney, pada tanggal 20 Maret tahun 2025 menjadi debut Kluivert. Di awal-awal permainan Indonesia mampu tampil menekan dan berhasil mendapatkan penalti. Sayangnya, penalti Kevin Dix gagal dikonversi menjadi gol. Indonesia kehilangan momentum untuk unggul dan sebaliknya dihukum Australia dengan kekalahan 1-5. Hasil ini membuat posisi Indonesia turun dari peringkat ketiga grup C. Kemenangan perdana Kluivert. 5 hari kemudian Kluivert memimpin Timnas Indonesia melawan Bahrain. Kluivert sukses mempersembahkan kemenangan 1-0 untuk Timnas Indonesia atas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada tanggal 25 Maret tahun 2025. Gol dicetak oleh Romeni pada menit ke-24. Namun, kemenangan itu belum mampu membawa posisi Indonesia naik dari urutan keempat grup C. Setelah itu Kluivert untuk kali pertama bisa menggelar pemusatan latihan TC pada tanggal 26 Mei tahun 2025 dengan memanggil 32 pemain untuk persiapan menghadapi pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan China dan Jepang. Kekalahan terbesar Kluivert di Timnas Indonesia. Sayangnya, saat melawan Jepang di laga tandang Indonesia dibantai dengan skor 0-6. Ini menjadi kekalahan terbesar Indonesia di tangan Kluivert. Kekalahan telak itu membuat Indonesia finish di posisi keempat klasemen akhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, Indonesia masih bisa lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Arab Saudi yang finish di peringkat ketiga grup C putaran ketiga. Kemenangan terbesar Kluivert di Timnas Indonesia. 3 bulan kemudian, Kluivert memimpin Indonesia menjalani pertandingan uji coba FIFA Matchday. Indonesia di bawah asuhan Kluivert sukses menang telak 6-0 atas Taiwan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Ini menjadi kemenangan terbesar Kluivert bersama Timnas Indonesia. Sayangnya, saat menghadapi Lebanon dalam laga uji coba di Surabaya pada tanggal 8 September Indonesia gagal meraih kemenangan usai imbang 0-0. Dalam laga ini tim asuhan Kluivert itu tidak bisa memecah kebuntuan menghadapi Lebanon yang memeragakan permainan parkir bus di sepanjang laga. Kluivert gagal bawa Indonesia ke Piala Dunia. Lanjut ke tanggal 9 Oktober tahun 2025, Kluivert kembali memimpin Timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia satu grup dengan Arab Saudi dan Irak. Menghadapi Arab Saudi di laga perdana di Jeddah, tanggal 9 Oktober Kluivert gagal membawa Indonesia menang usai takluk 2-3 dari tuan rumah. Kemudian saat melawan Irak di laga kedua putaran keempat, Indonesia kalah lagi dengan skor 0-1. Dua kekalahan ini membuat Indonesia finish di posisi ketiga grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dan dipastikan tidak bisa berlaga pada Pesta Bola Dunia tahun depan.